Oke, kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 135 sampai dengan 140 ya. Di video ini kita akan belajar bersama tentang sistem pertidaksamaan linier ya, Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka bab 5 bagian yang kedua. Selain ada istilah persamaan, dikenal juga istilah pertidaksamaan. Demikian juga selain ada sistem persamaan linier, ada juga sistem pertidaksamaan linier. Nah, bagaimana kaitannya? Pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah kita mengerjakan soal pada eksplorasi 5.2. Ya, ayo bereksplorasi. Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan 2 lengan. 2 buah apel, 5 buah jeruk, beratnya kurang dari 1 kilogram. 6 buah apel, 2 buah jeruk, beratnya lebih dari 1 kilogram. Jika dianggap setiap apel beratnya sama, setiap jeruk beratnya juga sama. Berapakah berat setiap satu apel? Dan berapakah berat setiap satu jeruk? Nah, perhatikan. Di sini ada istilah kurang dari, ya kan? Terus lebih dari. Nanti kalau dikembangkan ada istilah juga kurang dari atau sama dengan, ya. Lalu lebih dari atau sama dengan. Nah, ini adalah ciri dari sebuah pertidaksamaan. Nah, artinya soal yang sekarang sedang kita hadapi ini pasti berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba perhatikan lagi ya. Oke, soalnya sudah saya pindahkan ke sini. Nah, kita langsung menuju ke nomor 1. Cobalah untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode coba dan perbaiki. Nah, ini berarti trial and error ya, tebak-tebak berhadiah. Kita menebak satu angka untuk berat satu apel dan satu angka untuk berat satu jeruk. Langkah selanjutnya kita hitung. Apakah berat 2 apel dan 5 jeruk berdasarkan angka yang tadi kita pilih itu kurang dari 1 kilogram. Dan berat 6 apel dan 2 jeruk ini apakah lebih dari 1 kilogram. Kalau ini terpenuhi, maka angka yang tadi kita pilih di sini dan di sini itu merupakan alternatif jawaban bagi soal yang sedang kita kerjakan. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke, nanti otomatis ada banyak sekali kemungkinan. Nah, makanya disebut sebagai metode coba-coba, metode coba dan perbaiki. Kalau salah diperbaiki lagi dan seterusnya, ya. Oke. Supaya nanti angkanya itu mudah, ya, bukan berupa bilangan desimal yang dengan menggunakan koma-koma ya, pecahan, maka enaknya satuan kilogram. Nah, ini kita nyatakan saja dalam satuan ons ya. Jadi kita tahu 1 kilogram itu kan sama dengan 10 ons ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, maka nanti berat 2 apel dan 5 jeruk ini mestinya harus kurang dari 10 ons. Demikian juga berat 6 apel dan 2 jeruk ya. Ini harus lebih dari 10 ons ya. Nah, kita pilih angka berapa di sini? Ini bebas ya, suka-suka kita. Contoh, misalkan berat 1 apel 1 ons, berat 1 jeruk ini kita anggap juga 1 ons ya. Maka berat 2 apel dan 5 jeruk jadinya 2 ons ditambah 5 ons sama dengan 7 ons ya. Oke, 7 kurang dari 10 ini berarti memenuhi. Ya kan? Sekarang kita cek sebelahnya. 6 apel berarti 6 ons, 2 jeruk berarti 2 ons. 6 ditambah 2 sama dengan 8 ons. Ya kan? Nah, 8 ini kan kurang dari 10. Padahal ketentuannya adalah harus lebih dari 10. Berarti ini tidak memenuhi. Ya kan? Tidak memenuhi syarat. Artinya angka yang tadi kita pilih ini salah, bukan merupakan jawaban bagi soal yang sedang kita kerjakan. Nah, kita sesuaikan lagi. Ya, misal di sini kita naikkan 2 ons ya kan? Sekarang ini kita naikkan lagi 2 ons ya. Kita cek lagi 2 apel 4 ons, 5 jeruk 10 ons. Wah, ini ternyata kelebihan ya. 4 ditambah 10 sama dengan 14 ons. Nah, ini jelas tidak memenuhi, ya kan? Kalau ini tidak memenuhi, yang sebelah sini biarkan saja kosong, ya. Karena kalau salah satu tidak memenuhi syarat, otomatis ini juga bukan merupakan jawaban, ya. Oke, kita sesuaikan lagi. Ini kita buat tetap 2 ons. Kemudian ini kita turunkan ya 1 ons. 2 apel 4 ons, 5 jeruk 5 ons,
4 tambah 5 sama dengan 9 ons. Oke, ini masih memenuhi syarat. Ya, masih kurang dari 10 ons. Nah, sekarang sebelahnya. 6 apel berarti 12 ons. 2 jeruk berarti 2 ons. 12 tambah 2, 14 ons ya. Yang diinginkan itu lebih dari 10 ons. Nah, berarti dua-duanya terpenuhi ya, Dek ya. Kalau dua-duanya terpenuhi, otomatis ini merupakan solusi, ini juga merupakan solusi. Ya, artinya berat satu apel nanti bisa jadi 2 ons dan berat satu jeruk bisa jadi 1 ons. Nah, jadi sejauh ini kita sudah berhasil menemukan satu alternatif jawaban. Ya, kita coba kita cari dengan angka yang lain. Misalkan ini 3 ons ya. Saya naikkan ini 3 ons. Kemudian ini kita coba turunkan ya. Wah, ini terpaksa menggunakan bilangan desimal. Ini nggak apa-apa ya. Kita pakai 0,5 aja yang gampang. Nah, seperti ini. Kita cek. Berat 2 apel 6 ons, ya kan? 5 jeruk, 5 kali 0,5, 5 kali setengah itu kan 2,5 ya. Oke, 6 ditambah 2,5 sama dengan 8,5 ons. Nah, ternyata ini juga memenuhi ya. Masih kurang dari 10 ons. Selanjutnya beratnya 6 apel berarti 18 ons, 2 jeruk berarti 1 ons, 18 ditambah 1 sama dengan 19 ons. Oke, kita ketemu dua solusi ya. Jadi sejauh ini kita ketemu dua alternatif solusi. Ya, artinya nanti berat satu apel bisa jadi 3 ons dan berat satu jeruk bisa jadi 0,5 ons ya. Nah, tabel ini bisa kita perpanjang ya dan seterusnya. Nah, nanti harapannya kita ketemu alternatif solusi atau pemecahan yang lain ya. Nah, cara kerjanya kira-kira seperti ini. Ya, Dek ya. Inilah yang disebut sebagai metode coba dan perbaiki. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Apakah yang telah kalian pelajari tentang sistem persamaan linear dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ini? Nah, kedepannya ya, jawabannya adalah ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko dapat dituliskan model matematikanya. Nah, ini ya. Nomor 1, tentukan variabelnya, pikirkan apa yang diketahui, ya, data apa yang diketahui di soal, dan apa yang ditanyakan. Contohnya ini, untuk soal ini ya, berat satu apel misalnya disebut X, berat satu jeruk misalnya disebut Y. Jadi kita pakai metode permisalan ya. Maka nanti model matematikanya akan menjadi seperti ini ya, dalam satuan ons. Nah, ini kebetulan tadi juga sudah kita singgung ya. 2X ditambah 5Y kurang dari 10, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian 6X ditambah 2Y lebih dari 10. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua ya. Jadi X itu menyatakan berat satu apel, Y itu menyatakan berat satu jeruk, berarti 2 apel ditambah 5 jeruk kurang dari 10 ons. Benar ya. Lalu yang kedua berarti ini 6 apel ditambah 6 jeruk itu harus lebih dari 10 ons. Nah, inilah yang disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear ya, dengan dua variabel. Linear, ingat di sini pangkatnya seluruhnya 1. Kemudian pertidaksamaan, nah di sini tanda yang digunakan adalah tanda ketidaksamaan. Jadi kurang dari dan lebih dari ya. Ada dua variabel yaitu X dan Y. Sistem itu berarti ada paling tidak dua pertidaksamaan. Nah, makanya disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Jelas ya, Dek ya? Nah, tentunya model matematika ini mengingatkan kita pada sistem persamaan linear ya. Jadi kalau tanda ketidaksamaan kita ganti menjadi tanda persamaan, nah nanti jadinya adalah sistem persamaan linear. Ya, kebetulan ini dengan dua variabel. Ini adalah persamaan pertama, lalu ini adalah persamaan kedua. Nah, solusi bagi sistem persamaan linear dengan dua variabel bisa kita tempuh dengan cara grafik. Nah, seperti ini ya. Jadi grafik sistem persamaan linear ini adalah sebagai berikut. Ya. Ini adalah persamaan yang pertama ya. Oh, salah. Yang persamaan pertama itu yang ini. Nah, yang warna biru.
Ini adalah persamaan pertama, kemudian yang ini adalah persamaan kedua. Solusi bagi sistem persamaan linear dua variabel ini adalah perpotongan. Nah, di sini koordinatnya itu berapa, koma berapa. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Solusinya itu ada di sini. Ya, ini kalau kita berbicara apa? Sistem persamaan linear dengan dua variabel. Ya, lantas bagaimana kalau kita berbicara tentang sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel? Solusinya seperti apa? Ya, kita lanjutkan. Yang A, ya. Jadi ceritanya kita menguji, ya. Kita menguji apakah titik 0,0 ini merupakan daerah hasil bagi pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari 10. Ya, fokus pada garis putus-putus yang berwarna biru. Gitu ya. 0,0 itu ada di sini. Nah, kita cek apakah 0,0 ini merupakan daerah hasil yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari 10. Caranya adalah seperti ini. Substitusi nilai x sama dengan 0, y sama dengan 0 ke dalam pertidaksamaan. Kemudian periksa apakah pertidaksamaan tersebut bernilai benar. Ya, langsung aja ya. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Apakah 0 kurang dari 10? Jawabannya adalah ya. Nah, artinya semua koordinat, semua titik-titik yang ada di sini ya, ini merupakan daerah hasil yang memenuhi pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari 10. Ya. Jadi kalau dimasukkan misalkan koordinat ini, kemudian koordinat ini, gitu ya. Nanti pertidaksamaan ini akan bernilai benar. Nah, selanjutnya ini kita arsir. Ini menunjukkan bahwa daerah yang di sini itu merupakan daerah hasil yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, sampai sini jelas ya, Dek ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok yang diuji itu adalah titik 0,0? Kenapa kok bukan 1,1 atau mungkin 2,2? Jawabannya adalah supaya mudah. Nah, supaya mudah kita menghitung dan membandingkan. Ya, kalau 0 dibandingkan dengan 10 itu kan langsung jelas ya bahwa 0 itu kurang dari 10. Nah, kira-kira seperti itu ya supaya gampang hitungnya juga. Oke, ada satu pertidaksamaan lagi yang harus kita cek ya. Ini langkah yang kedua. Apakah titik 0,0 merupakan daerah hasil bagi pertidaksamaan 6x plus 2y lebih dari 10. Nah, sekarang fokus di garis yang kedua ya, yang berwarna merah. Nah, kita isikan di sini. 6 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0, ya kan? Berarti apakah 0 itu lebih dari 10? Nah, ini jawabannya adalah tidak. Artinya, bagi sistem pertidaksamaan yang kedua, yang menjadi daerah solusi itu adalah daerah yang sebelah sini. Nah, ini solusinya. Ini yang memenuhi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, ini bisa diperpanjang terus gitu ya. Nah, lantas timbul pertanyaan, kalau tadi solusi bagi sistem persamaan linear dua variabel itu merupakan perpotongan antara dua garis ya. Bagaimana dengan solusi yang menjadi penyelesaian bagi sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah perpotongan arsiran. Nah, ini kalau kita lihat yang berpotongan itu adalah arsiran yang ada di sini. Ya. Maka titik-titik yang ada di sini itu merupakan solusi bagi sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang sedang kita kerjakan ya. Tapi ini biarkan saja sampai di sini ya. Kita lanjutkan dulu dengan eksplorasi 5.3. Kiki adalah panitia perayaan Hari Kemerdekaan di RT. Ya. Dari kas RT ada uang sebesar Rp500.000 yang dapat digunakan. Untuk penyelenggaraan perlombaan dibutuhkan Rp20.000 per anak. Hadiah untuk pemenang dianggarkan Rp40.000 untuk setiap jenis perlombaan. Diharapkan ada lebih dari 13 anak yang berpartisipasi. Tentukan saja atau tentukan apa saja kemungkinannya ya. Artinya kita diminta untuk menentukan kira-kira nanti ada berapa anak yang harus berpartisipasi dan ada berapa lomba yang harus diselenggarakan. Nah, keterbatasannya adalah jumlah dana ya. Dana totalnya itu Rp500.000. Nah,
Ini juga merupakan contoh kasus yang nantinya bisa kita selesaikan dengan menggunakan apa? Sistem pertidaksamaan linier. Ya, coba kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman-temanmu bagaimanakah kalian menyelesaikan masalah ini, ya. Oke, kita langsung saja menuju ke nomor 1 ya, Dek ya. Salah satu strategi yang dapat kita gunakan adalah tebak dan perbaiki. Sama persis seperti contoh pada eksplorasi sebelumnya, ya. Jadi tebak sebuah angka, kemudian hitung nilainya. Jika tidak memenuhi syarat, perbaiki tebakan kalian, ya. Oke, di sini sudah disediakan tabelnya ya. Masih ingat tadi ya? Jadi jumlah anaknya itu harus lebih dari 13 anak. Nah, berarti 13 tidak boleh ya. Paling tidak harus 14 anak. Nah, biaya penyelenggaraannya per anak ya, saya tulis di sini ya supaya nggak lupa. Biaya penyelenggaraannya tadi per anak adalah Rp20.000. Ini satu anak ya, Rp20.000. Nah, seperti ini. Untuk biaya hadiah ya, untuk biaya hadiah ini masing-masing Rp40.000. Nah, yang ini tadi ya. Hadiah untuk pemenang anggarannya Rp40.000. Kemudian untuk penyelenggaraan lomba ini kan per anak ya kan, 20.000 per anak. Nah, untuk jumlah anak berarti minimal harus 14 anak ya. Nah, ini kita coba-coba. Misalkan banyak perlombaan ada 1, berarti nanti biaya hadiah adalah Rp40.000. Nah, seperti ini. Biaya penyelenggaraan berarti 20 kali 14 ya kan, 20.000 kali 14 itu ketemunya adalah berapa ini? Rp280.000. Biaya totalnya berarti 280 ditambah 40.000. Berapa? Rp320.000. Lah, padahal tadi anggarannya itu maksimal berapa? Rp500.000. Nah, berarti ini kan memenuhi, ya kan? Ini memenuhi syarat. Ya, oke, kita coba lagi. Ini kita buat tetap saja ya. Banyak anaknya 14, kemudian banyak perlombaannya itu 2. 2 kali 40.000, 80.000. Nah, biaya penyelenggaraan ini tetap ya, 280.000. Maka biaya totalnya adalah 360.000 ya. Ini masih memenuhi syarat ya, Dek ya, karena belum melampaui berapa? Maksimal itu kan 500.000. Nah, ini maksimal Rp500.000. Dan seterusnya silakan dicoba sendiri. Nah, misal ini 14 anak ya. Kemudian misalkan di sini ada berapa enaknya? 6 perlombaan ya. Apakah ini masih memenuhi syarat? 6 kali 40 240.000 ya kan? Yang ini tetap ya 280.000. 280 ditambah 240. Nah, ini sudah melampaui anggaran, ya kan? Jadi, ini ketemunya Rp520.000. Nah, ini berarti bukan solusi, ya kan? Bukan alternatif jawaban. Karena sudah melebihi anggaran yang ada, melebihi Rp500.000. Nah, cara kerjanya sama seperti yang barusan kita lakukan dengan eksplorasi sebelumnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Tuliskan strategi lain yang dapat kalian coba. Ya jelas nanti kita selesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear dengan 2 variabel, ya kan? Nah, apakah strategi yang berbeda menghasilkan jawaban yang sama? Jelas jawabannya adalah tidak ya. Ini pasti sama, ya. Selama sesuai dengan prosedur kan begitu, ya. Nomor 3, apakah yang telah kalian pelajari tentang sistem persamaan linear dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ini? Jelas ini jawabannya adalah ya. Nah, ini ada alternatif penyelesaian ya. Coba perhatikan baik-baik. Masalah yang dihadapi Kiki dapat diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini. Ya, sistem pertidaksamaan linear dengan 2 variabel ya. Nomor 1, tentukan model matematikanya. Jika X menyatakan banyaknya peserta, banyaknya anak ya, Dek ya, dan Y menyatakan banyaknya perlombaan, maka nanti model matematikanya adalah seperti ini. 20X ditambah 40Y kurang dari atau sama dengan 500 ya. Ini mestinya diberi keterangan dalam
ribuan rupiah. Nah, 500 di sini kan mestinya 500.000 rupiah, ya kan? Lalu untuk X lebih dari 13, ini maksudnya jumlah anak yang ikut, yang berpartisipasi itu harus lebih dari 13 anak. Berarti 13 anak boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena lebih dari. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau lebih dari, maka 13 itu tidak masuk hitungan. Ini adalah sebuah sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Ya, variabelnya adalah X dan Y. Nomor 2, kita telah belajar menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, tentunya pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear ya. Langkahnya seperti ini. Gambarkan grafik sistem persamaan linear yang berpadanan. Yang dimaksud adalah sistem persamaan linear yang didapat dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Jadi kurang dari atau sama dengan, ini kita ganti tandanya menjadi sama dengan ya. 20X ditambah 40Y sama dengan 500. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah X sama dengan 13. Nah, ini. Perlu dicatat bahwa garis yang didapat dari pertidaksamaan lebih atau sama dengan ya. Tandanya seperti ini, lebih atau sama dengan, dan kurang atau sama dengan ya, kurang atau sama dengan digambarkan dengan garis utuh ya, bukan garis putus-putus. Artinya garis tersebut termasuk daerah jawaban. Sedangkan garis yang didapat dari pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari ya, lebih dari atau kurang dari, tidak ada tanda sama dengan ya, digambarkan dengan garis putus-putus. Artinya garis tersebut hanya batas ya, tidak termasuk daerah jawaban. Nah, kita kembali sejenak ke sini ya. Nah, ini garis putus-putus ya, karena tandanya adalah kurang dari. Kemudian ini juga garis putus-putus ya, karena tandanya adalah lebih dari. Artinya titik-titik yang terletak pada garis ini dan garis ini itu tidak termasuk jawaban. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini hanya sebagai batas saja ya. Oke. Kita kembali ke halaman yang tadi ya. Nah, kita pelan-pelan saja. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ya, pilihlah sebuah titik. Nah, ini titik uji. Misalnya 0,0. Lalu substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Jika nilainya memenuhi ketidaksamaan, maka daerah yang memuat 0,0 diarsir untuk menunjukkan bahwa daerah inilah yang merupakan daerah hasil ya. Garis persamaan linear menjadi pembatas antara daerah jawab dan bukan daerah jawab. Ya. Ini yang pertama. X lebih dari 13 ya. Kalau ini kan garis putus-putus, ini kan X sama dengan 13 ya kan. Kemudian yang warna merah ini 20X plus 40Y sama dengan 500. Ya, untuk X lebih dari 13 yang memenuhi itu kan yang di sebelah sini. Ya kan? Kalau 0 ini kan jelas kurang dari 13. Nah, berarti yang memenuhi daerah sini. Makanya yang diarsir ya, yang sebelah sini. Paham? Kita lanjutkan. Lakukan hal yang sama untuk pertidaksamaan yang lain ya. Jadi yang berwarna ungu ini adalah daerah hasil bagi pertidaksamaan X lebih dari 13 ya. Kemudian yang berwarna merah ya Dek ya, merah muda. Ini merupakan daerah hasil bagi pertidaksamaan 20X plus 40Y kurang dari atau sama dengan 500. Kita coba ya. Coba saya tulis lagi nih. 20X ditambah 40Y kurang dari atau sama dengan 500 ya. Kita masukkan X-nya 0. Nah, kita pakai warna lain aja. 20 kali 0 sama dengan 0. 40 kali 0 sama dengan 0 ya. Kurang dari atau sama dengan 500. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 500? Jawabannya adalah ya ya. Artinya ini benar. Nah, berarti daerah yang di sini ya, yang memuat 0,0 ini merupakan daerah hasil, makanya diarsir. Ya.
Lalu yang E, ini yang penting. Solusinya adalah daerah yang merupakan irisan semua daerah jawab. Jadi nanti solusinya itu ada di sini. Ini kan irisannya. Ya kan? Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini kurang satu garis pembatas lagi. Karena yang namanya jumlah lomba, kemudian banyaknya anak, itu kan tidak mungkin berupa bilangan negatif. Nah, ini mungkin perlu kita tambahkan ya. Jadi nanti model matematikanya itu tidak hanya 20x, yang ini 20x plus 40y kurang dari atau sama dengan 500 dan x lebih dari 13 ya. Perlu ditambahkan lagi bahwa x itu harus lebih dari 0 ya, tidak boleh negatif. Jumlah anak itu tidak mungkin negatif. Lalu banyaknya perlombaan ini juga tidak boleh negatif ya. Ini harus lebih dari 0. Nah, ini kurang 2 ya. Maka nanti kalau digambar, nah ini. Sebentar. Oke. Nanti ini kalau digambar ya, Dek ya. Kita gambar sebuah garis lagi. Nah, ini. Ya. Jadi ini adalah x sama dengan 0 ya. Lah, x sama dengan 0 ini adalah persamaan garisnya. Untuk pertidaksamaannya tadi kan x itu lebih dari 0 ya. Berarti nanti yang diarsir itu yang sebelah sini. Nah, ini yang memenuhi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini yang memenuhi. Selanjutnya kita buat satu garis lagi. Nah, ya, ini adalah garis Y sama dengan 0. Pertidaksamaannya adalah Y lebih dari 0. Berarti nanti yang memenuhi adalah yang sebelah sini. Nah. Oke, paham ya? Nah, maka solusi bagi masalah ini adalah titik-titik atau koordinat yang menjadi perpotongan dari seluruh arsiran. Berarti yang dibatasi oleh segitiga ini ya. Kalau saya pakai warna lain ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini A, kemudian ini B, lalu ini C. Nah, titik-titik yang terletak pada atau terletak di dalam segitiga ABC itulah yang menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang kita kerjakan ya. Jadi kalau ditanya tentukan makna solusi ini dalam masalah awal, berarti ada banyak kemungkinan solusi ya, yaitu terletak pada atau terletak dalam ya, terletak dalam segitiga ABC ya. Misal di sini ada berapa ini? 15,4 ya, contohnya ini ya. Contoh 15,4 ya, berarti 15 anak, 4 perlombaan. Ini memenuhi. Kemudian contoh lagi koordinat yang ini ya, 15 dan 2 perlombaan. Ini juga memenuhi ya, Dek ya. Jadi anggarannya masih di bawah Rp500.000 dan seterusnya. Pokoknya titik-titik yang terletak di dalam segitiga ABC ini merupakan solusi atau jawaban bagi permasalahan yang sedang kita kerjakan ya. Oke, nantinya kita akan lanjutkan dengan latihan 5.2 ya, supaya semakin paham. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai.